Pengukuran aliran ini nanti yang kita bahas itu adalah aliran melalui saluran tertutup, ya, melalui saluran tertutup. Karena ada juga saluran yang terbuka, ya, di sungai, parit itu aliran terbuka. Ya, tapi yang kita bahas adalah aliran tertutup melalui pipa, ya, melalui pipa. Bentuknya macam-macam pipanya, ya. Nah, jadi nanti diharapkan setelah kita mempelajari pengukuran aliran ini, kita bisa menggunakan, ya, jika ada alat ukur, kita bisa menggunakan alat ukur namanya venturimeter. Nah, venturimeter itu yang pertama, atau tabung venturi, ya, tabung venturi. Alat ukurnya berupa tabung venturi. Seperti apa bentuknya nanti akan kita lihat gambarnya, ya, akan lihat gambarnya. Kemudian yang kedua tabung pitot, dan yang ketiga adalah plat orifice, ya, plat orifice. Jadi pengukuran aliran ini nanti kita pada dasarnya akan menghitung berapa kecepatan aliran, ya, berapa kecepatan alirannya, ya. Jadi ada 3 macam itu untuk melakukan pengukuran aliran, ada venturi, tabung pitot, dan plat orifice, ya. Bentuknya seperti apa nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian pada dasarnya pengukuran aliran ini menggunakan prinsip beda tekanan, ya, beda tekanan delta P, ya, beda tekanan pada saluran tertutup, ya. Jadi yang kita bahas nanti adalah saluran tertutup. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita bahas yang pertama adalah venturimeter atau tabung venturi yang digunakan untuk pengukuran aliran, ya. Tabung venturi yang digunakan untuk pengukuran aliran. Jadi tabung venturi ini adalah alat ukur kecepatan aliran yang terdiri dari 3 bagian, ya. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kerucut konvergen. Kemudian ada bagian tenggorok atau tenggorokan atau throttle, ya, dan yang ketiga bagian kerucut divergen. Jadi yang pertama adalah kerucut konvergen, itu ini, ya, ini bagiannya, nah, ini, ya. Kemudian bagian tenggorok itu ini, ya, tenggorok, throat, ya. Kemudian kerucut divergen itu ini. Ya. Jadi ada 3 bagian itu, venturi meter atau tabung venturi, ya, tabung venturi. Secara umum mempunyai spesifikasi sudut bagian konvergen itu 21 derajat. Ini, ya. Kalau ini ada sumbunya, sudut ini 21 derajat, ya. 21 derajat. Ini, sudut ini. Jadi ke atas 21, ke bawah 21, ya. Sedangkan sudut divergen itu antara 7 sampai dengan 15. 7 sampai dengan 15. Jadi kemiringan ini 7 sampai dengan 15 bisa diatur. Sedangkan panjang tenggorok ini sama dengan diameter tenggorok. Ya, kalau misalkan diameter di tenggorok ini 5 cm, maka panjangnya juga 5 cm. Ya. Tuh. Nah, kemudian beda tekanan yang diukur di mana? Beda tekanan yang diukur adalah di sisi inlet atau pada inlet ini sebagai P1, ya. Kemudian pada throat, pada tenggoroknya ini sebagai P2, ya. Jadi yang digunakan ya ini delta P. Ini P1 dikurangi P2. Jadi beda tekanan yang digunakan itu. Beda tekanan antara inlet sebelum masuk ke konvergen
penetrans atau kerucut konvergen, dan tekanan di dalam tenggorok atau throat ya. Jadi itu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti, atau biasanya kalau digambar secara umum ya ini boleh gambar gini. Nah, ini jadi ini ya. Yang jelas ini lebih miring dari yang belakang. Ya, lebih miring. Jadi yang bagian konvergen lebih miring dari yang divergen. 21 dan 7 sampai dengan 15. Tuh. Gambarnya bisa seperti ini. Nah, kalau digambar secara sederhana seperti contong ya, seperti contong gitu. Nah, itu adalah tabung Venturi. Nah, jadi pada tabung Venturi ini nanti sudah disebutkan ada 3 bagian, ya, ada kerucut konvergen, ada throat, ada kerucut divergen. Jadi tadi ada tempat pengimbangan awal tekanan itu adalah P1, itu pada bagian inlet tadi ya sudah disinggung. Kemudian pada throat ini P2. Ya, pada throat atau tenggorok itu adalah P2. Jadi delta P sama dengan P1 dikurangi P2. Nah, kemudian fenomena yang terjadi apa? Ya, pada tabung Venturi itu akibat bentuk dari tabung kerucut yang konvergen, maka tekanan di tenggorok, di throat itu akan mengalami penurunan, ya, akan mengalami penurunan. Jadi tekanannya menurun, kecepatannya meningkat atau naik, ya. Jadi tekanannya turun, kecepatannya naik, ya. Kemudian setelah melewati kerucut divergen, maka tekanannya kembali seperti semula. Kecepatannya juga kembali seperti semula. Ya, itu. Jadi kalau digambarkan dari tekanan P1 ini turun ya, menjadi P2 di throat, kemudian naik lagi ya. Naik lagi seret jadi P. Ini di kerucut konvergen ini, gitu kalau digambarkan. Jadi di sini P1 di tenggorok P2 ini kembali lagi kalau sudah ini dan ini sejajar. Nah, di sini kembali lagi P1 ya. Gitu. Itu fenomena yang terjadi. Tekanan turun kemudian naik lagi. Sebaliknya kalau kecepatannya naik ya, kemudian turun lagi gitu ya. Jadi begitu. Jadi antara tekanan dan kecepatan itu berbalik ya, terbalik. Itu venturimeter. Nah, kemudian metode pengukuran alirannya itu yang pertama menggunakan manometer. Menggunakan manometer. Jadi beda tekanan ya. Delta P itu yang pertama bisa digunakan manometer, ya, manometer diferensial. Ini bahasan kita yang awal. Bisa menggunakan manometer diferensial. Kemudian yang kedua bisa menggunakan alat ukur tekanan atau gauge ya, gauge yang pakai jarum itu ya, pakai penunjuk tekanan. Ya, ada penunjuk. Ini. Jadi ada jarum penunjuk ini ya. Nah, ini dipasang di sini. Biasanya di atas masangnya ya. Masangnya di atas. Tapi kalau manometer masangnya seperti ini ya. Jadi ini kita bahas yang menggunakan manometer dulu. Ya, menggunakan manometer diferensial. Menggunakan manometer diferensial. Jadi masangnya seperti itu. Ini alirannya. Nah, diameter ini sama dengan ini. Ya, diameternya sama. Ya. Jadi ini adalah masuk. Kemudian ini throat. Ini divergen.
Ya. Nah, karena ada beda tekanan, ya, ada P1 yang lebih besar dari P2, ya, P1 lebih besar P2, maka fluida manometer ini bergeser ke kanan. Jadi tertekan ke arah kanan. Karena di titik 1 ini, di sini, tekanannya lebih besar. Ya. Di situ lebih besar tekanannya dibandingkan dengan yang di tenggorok. Ya. Dibanding dengan yang di tenggorok. Sehingga bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan sana. Dengan beda ketinggian sebesar delta H. Nah, sebesar delta H. Nah, dari gambar tersebut bisa dinyatakan, jadi kalau persamaan fluida itu ada persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas, ya sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi persamaan Bernoulli pada titik 1 dan titik 2, persamaan Bernoulli di titik 1, jadi di sini, ya, dan di sini, di titik 2, itu bisa dinyatakan P1 dibagi gamma, ya ini sudah pernah kita bahas, P1 dibagi gamma ditambah V1 kuadrat plus per 2G ditambah Z1 akan sama dengan P2 dibagi gamma V2 kuadrat per 2G ditambah Z2. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli titik 1 dan titik 2. Ya. Tuh. Nah, Z1 adalah ketinggian. Ketinggian ini. Ya, ketinggian ini. Kalau ini diukur dari datum yang sama, ya, ini ada Z1, sana ada Z2, maka ketinggian Z1 dan Z2 itu sama. Ya. Ketinggiannya sama. Ya. Karena posisinya horizontal, maka Z1 sama dengan Z2. Ya, Z1 sama dengan Z2, ketinggiannya sama. Sehingga P1 dibagi gamma, ini saling menghilangkan ya, karena sama. Ya. Sehingga P1 dibagi gamma, ditambah V1 kuadrat dibagi 2G, akan sama dengan P2 dibagi gamma, ditambah V2 kuadrat dibagi 2G. Ya. Jadi setnya hilang. Karena ketinggiannya sama. Ya. Tuh. Itu persamaan Bernoulli. Kemudian persamaan kontinuitas pada titik 1 dan 2. Kontinuitas itu Chi. Ya. Chi. 1 sama dengan Chi 2. Ya. Chi 1 sama dengan Chi 2. Debit aliran di titik 1 sama dengan debit aliran di titik 2. A1V1 sama dengan A2V2, maka V2 sama dengan V1 kali A1 per A2. Ya, A1 per A2. Nah, ya, jadi untuk persamaan kontinuitas didapatkan itu. Nah, tujuan kita dalam mempelajari pengukuran aliran dengan venturimeter itu adalah untuk menghitung kecepatan aliran. Ya, untuk menghitung kecepatan aliran. Ya, kecepatan aliran di dalam pipa. Ya, di dalam pipa ini. Pipa entrance, masukan, V1 maupun V2 di dalam throttle, di dalam tenggorok. Nah, ini selanjutnya V2 sama dengan ini disubstitusi ke sana. Nah, disubstitusi ke V2 kuadrat. Ya, disubstitusi. Substitusi ke sana, sehingga akan dihasilkan persamaan baru. Nih, ya. P1 dibagi gamma ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P2 dibagi gamma ditambah, nah ini diperoleh dari substitusi tadi. V1 kuadrat kali A1 per A2 kuadrat
dibagi 2G. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan, berarti kita ingin menghitung V1 ini. Ini ada V1, ada V1. Ya. Beda tekanannya bisa diukur tadi. Ya. P1 min P2 bisa diukur dari manometer. Sehingga P1 min P2 dibagi gamma. Jadi ini. Dan ini dikumpulkan. Ini pindah ke ruas kiri. Yang ini pindah ke ruas kanan. Ya. Sehingga hasilnya adalah ini sebetulnya P1 dibagi gamma dikurangi P2 dibagi gamma sama dengan ini sebetulnya P1 kuadrat ya, A1 per A2 kuadrat per 2G yang ini pindah ke kanan jadi min P1 kuadrat per 2G. Nah, sebetulnya itu. Sehingga ini akan menjadi persamaan ini. Ya. Ini ada yang sama. Ya. Ini sama dengan ini. Ya. Itu ya. Sehingga ini menjadi V1 kuadrat per 2G kali A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Jadi bentuk ini sebetulnya sama dengan kalau dalam matematika sederhana itu ya A B gitu ya dikurangi A misalkan ya. A kali B dikurangi A itu sama dengan A kali B min 1 ya. Nih sehingga bentuknya menjadi ini ya. P1 dikurangi P2 dibagi gamma sama dengan V1 kuadrat dibagi 2G kali A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian dari situ kita ingin menghitung beda tekanan ini berapa P1 min P2. Nah, kalau Anda ingat teori dari manometer diferensial, pengukuran beda tekanan, maka P1 min P2 dibagi gamma itu sama dengan delta H kali gamma manometer dibagi gamma dikurangi 1. Ya. Atau ini sebetulnya, ini kalau manometer itu P1 min P2 itu sama dengan delta H gamma manometer dikurangi gamma fluida yang mengalir. Ya, gitu. Nih, ini teori manometer diferensial. Ya, itu ya. P1 min P2 sama dengan delta H gamma manometer dikurangi gamma fluida yang mengalir. Nah, ini kalau dibagi dengan gamma fluida, ya ini gamma fluida ini. Ini dibagi dengan gamma fluida, maka ya akan diperoleh itu. Akan diperoleh ini. Ya. Delta H dikalikan, ini dibagi ini dibagi ini 1. Ya. Hingga diperoleh rumus itu. P1 min P2 dibagi gamma sama dengan delta H gamma manometer dibagi gamma dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Sehingga ini saya hapus ya. Nanti Anda lihat di teori manometer ya. Kalau gamma manometer dibagi gamma air itu sama dengan SG, specific gravity. Dan ini fluidanya adalah air ya. Ini fluidanya adalah air. Ini air ya. Air. Maka gamma manometer dibagi gamma air itu sama dengan specific gravity. Sama dengan specific gravity. Sehingga gamma P1 dikurangi P
2 dibagi gamma itu sama dengan nih, delta H kali SG min 1. Ya. Nih. Jadi ini jadi P1 min P2 dibagi gamma itu sama dengan nih, delta H SG min 1. Nah, karena ini juga P1 min P2 dibagi gamma, ini ya. Ini yang saya tebali. Maka ini bisa disubstitusi masuk ke sana. Ya. Delta H dikali SG min 1 itu menggantikan P1 min P2 dibagi gamma. Sehingga V1 kuadrat dari sini ini, menjadi V1 kuadrat dibagi 2G kali A1 per A2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan delta H SG min 1. Ya. Nah, kemudian kita tadi ingin menghitung V1. Nah, maka untuk menghitung V1 ya ini perkalian silang. Ini ke sana dikalikan, ini ke bawah membagi, ya, membagi. Yang ini kali, yang ini bagi, ya, bagi. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti itu. V1 sama dengan akar, ini akarnya besar karena dua-duanya di akar. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan di akar. Akar 2G kali delta H SG min 1 dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ini untuk menghitung V1 atau kecepatan di kerucut konvergen. Itu ya. Itu adalah untuk menghitung kecepatan di kerucut konvergen jika digunakan manometer. Jadi alat ukur beda tekanannya menggunakan manometer. Ya. Jadi V1 adalah kecepatan pada kerucut konvergen venturimeter jika digunakan manometer. Nah, itu yang pertama, rumus yang pertama ini. Nah, silakan difoto ini, ya, silakan dicatat. Ya. Ini adalah rumus yang pertama. Nah, V1 sama dengan akar 2G delta H SG min 1 dibagi A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ya. Nih. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Jadi yang pertama menggunakan manometer. Ini yang berikutnya digunakan alat ukur tekanan. Nah, ini digunakan alat ukur tekanan. Nah, pada titik 1 itu V1 ya pada kerucut pada inlet ya. Kemudian ini V2. Nah, jadi V1 itu inlet sebelum masuk kerucut konvergen ya. Kemudian V2 itu kecepatan di throttle, di tenggorok. Ya, kecepatan di tenggorok. Ya. Nah, kalau seperti ini ya lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi kita menyelesaikannya. Nah, jadi kecepatan aliran teoritisnya ya tinggal mengganti gitu. Ya. Ini sebetulnya diperoleh dari ya yang tadi, yang awal tadi, ya, yang awal tadi. Ya. Rumus apa namanya?
rumus Bernoulli dan kontinuitas aliran. Jadi lebih sederhana karena kita tidak melakukan pengukuran menggunakan manometer. Jadi beda tekanan langsung terbaca di alat ukur. P1 berapa, P2 berapa. Ya, itu kalau ada alat ukur tekanannya. Ya. Nih. Gitu, ya. Ini V1. Nah, kemudian menghitung V2 gimana? Ya digunakan rumus kontinuitas tadi. Ya, V1 sama dengan V2. Ya. A1 V1 sama dengan A2 V2 tadi. Ya, dari rumus ini kita bisa menghitung V2. Kalau V1 sudah diketahui. Ya. Nih. Itu jika digunakan alat ukur tekanan. Ya. Nah, sedangkan untuk kondisi aktual, kondisi yang sebenarnya, nilai tersebut perlu dikalikan dengan koefisien pengaliran, CD. Yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ya. Sehingga jika kita ingin menghitung debit aktual, Q, ya, Q aktual, maka Q aktual itu sama dengan CD kali A1 kali V1. Ya. CD kali A1 kali V1. Atau kalau misalkan sudah dihitung juga V2, ini akan sama dengan aktualnya ya CD A2 V2. Sama hasilnya nanti ya. Itu kalau V2-nya sudah dihitung. Ya, sehingga menjadi seperti itu. Ini diperoleh dari yang tadi ya, V1-nya. Ya, CD kali A1 akar dikalikan ya, dikalikan. CD A1 akar 2G delta H SG min 1 dibagi itu A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Ya. Tuh. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kita memiliki dua rumus ya. Yang pertama ini jika menggunakan manometer sebagai alat ukur beda tekanan. Yang ini menggunakan alat ukur tekanan. Alat ukur tekanan. Ada P1 dikurangi P2. Jadi ada dua itu yang bisa digunakan. Ya. Nah, untuk menghitung Q aktual. Harus dikalikan dengan koefisien pengaliran. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjutkan contoh sekarang. Nih. Sebuah alat ukur Venturi mengecil dari garis tengah 30 mm. Dari 300 ya, 300 mm mengecil menjadi 100 mm. Jadi kalau diidentifikasi ini adalah D1, ini D2 gitu ya. Jadi dari garis tengah 300 mili mengecil menjadi 100 mili. Koefisien pengaliran ini berarti ini adalah CD, koefisien pengaliran. Ya. Sebuah alat ukur pipa U menghubungkan mulut pipa konvergen dan tenggorok throttle. Alat ukur Venturi berisi air raksa. Air raksa. Air raksa itu kalau
Rho, ya rho-nya sama dengan 13.600 ya, kilogram per meter kubik ya. Tuh. Kalau gamma ya 13,6 Newton per meter kubik ya. Kalau Sg sorry, ini Sg ya. Kalau Sg-nya ya 13,6. Itu air raksa ya. Kemudian perbedaan permukaan air raksanya, perbedaan permukaannya ini. Berarti ini adalah delta H. Ya, delta H. Jadi yang diketahui dari soal itu adalah ini D1 300 mm dirubah menjadi meter 0,3 ya. Kemudian D2 100 mm sama dengan 0,1 meter ya. Kemudian CD-nya 0,98, delta H, ini delta H ya, sama dengan 55 mm nih 0,05 ya, 5 sebetulnya meter ya. Rho Hg ini, rho air itu berapa Q aktualnya? Q aktualnya berapa? Jadi sama, berarti kalau kini adalah menggunakan manometer, rumus yang digunakan ya rumus yang pertama ya. Rumus yang digunakan yang pertama. Nah, tentunya yang perlu kita hitung pertama kali adalah A1. Luas penampang A1 berapa? Luas penampang A2 berapa? Gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi A1 itu sama dengan Pi per 4 D1 kuadrat ya. Pi per 4 itu 314 dibagi 4 D1 kuadrat 0,3 kuadrat. Kemudian A2 adalah Pi per 4 D2 kuadrat 3,14 dibagi 4 0,1 kuadrat. Gitu ya. Nah, A1-nya berapa? Ya silakan dihitung. 3,14 dibagi 4 kali 0,3 kuadrat. Ini diperoleh hasil 0,07065 meter persegi. Ya. Luas. Sedangkan yang bawah 0,00785 meter persegi. Ya. Nih. Ya, itu. Nah, tadi delta H-nya 0,055. Ya. Delta H-nya tadi 0,055 meter. Ya. SG-nya 13,6. Ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus Q aktual, apa tadi? CD A1 akar ya, akar 2G delta H SG-1 dibagi 2 kuadrat dikurangi 1. Nah, berarti kalau ini diselesaikan dulu. Ya. Ini juga diselesaikan satu-satu. Ya. Nah, kalau dituliskan CD-nya tadi 0,98, A1-nya ini 0,0
0,7065 akar ya 2 kali G 9,81 kali H 0,055 kali 13,6 min 1 dibagi ini 0,07065 dibagi 0,00785 kuadrat min 1. Coba dihitung berapa hasilnya. Hasilnya adalah berapa? Berarti ada yang kamu bulatkan. Ini 285 ini. Saya ngitung. Meter kubik per sekon. Ya. 0,0285. Itu kalau nggak dibulatkan. Ya, kalau nggak dibulatkan. Tadi dihitung 0,0283 berapa gitu ya. Apa? Itu meter kubik per sekon. Kalau dinyatakan dalam liter per sekon, berapa ini? Berapa liter per sekon? Merubah dari meter kubik per sekon menjadi liter per sekon, dikalikan meter kubik menjadi liter, dikalikan 1000. Jangan sampai lupa gitu. Jadi hasilnya adalah 28,5 liter per sekon. 28,5 liter per sekon. Kok besar sekali Pak? Ya biasanya ini digunakan di industri-industri yang menggunakan pipa-pipa besar. Ya. Menggunakan pipa yang besar 30 cm menjadi 10 cm itu kan besar ya pipanya. Nah itu adalah contoh untuk menghitung debit aktual dengan menggunakan Venturi meter yang memanfaatkan manometer untuk mengukur beda tekanan. Ya, tuh. Kemudian yang berikutnya, baik. Nah, nih, ini adalah latihan berkaitan dengan yang telah kita pelajari. Ada venturimeter yang dipasang pada pipa air. Ya. Letaknya mendatar atau horizontal. Jadi ada pipa air, ya, ada pipa air, ini pipa air. Seret, ini ya. Nah, kemudian dipasang venturimeter. Nah, venturimeter, seret, ini. Ini ada tenggorok, kemudian seret, ini. Nah, ini ya. Ini dipasang venturi. Ini venturinya itu ini ya. Nah, garis tengah tenggorok ini 75 mm. Diameter pipa itu ini ya. Diameter pipa 150. Ya. Koefisien pengaliran 0,97. Jadi ini yang mengalir adalah air. Ya. Kemudian gunakan manometer raksa pipa U, beda ketinggiannya 178. Ya, 178 mm. Hitunglah debit aliran aktual ini ya, aktual. Debit aliran aktual berapa? Ya. Tuh.